Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, wal maghfirah wal barakah fi dunia wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa alihi washabihi wa barik wasallim. Allahumma salli ala Muhammad tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa qutil arwahi wa gidaiha wa alihi washabihi wa barik wasallim. Allahumma salli ala nur anwar wa sid asrar wa tirat ahya bil taibah bil yasar sayyidina Muhammadin mukhtar wal athar wa sabil ahyar adadani amilai wa doli wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam ini, pada hari ini, malam Jumat, rutinan dan atau istiqomah seperti biasa di majelis taklim dan zikir Al-Ridwan. Semoga kita mendapatkan taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sampai detik ini, sampai saat ini masih diberikan Allah nikmat iman wal Islam yang pertama, kedua nikmat sehat wal afiat, dan tak lupa juga kita sampaikan salawat kepada junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabatnya. Semoga kita mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah nanti dari Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Kepada para netizen atau guys atau saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita berjumpa kembali seperti biasa live setiap malam Jumat ya. Setiap malam Jumat kita live, kita istiqomah, kita berselawat dan pengobatan jarak jauh dengan kekuatan selawat ya, kekuatan selawat kepada para netizen yang menonton YouTube ini, yang sudah saya ijazakan dengan selawat Maulana ya Maulana. Ya, nanti kita baca bareng-bareng, kita baca bareng-bareng dan doa diaminkan. Semoga hajat para netizen, hajat saudaraku dan para pasien dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya, hajat apa saja. Ya, insyaallah dengan keberkahan sholawat ala Nabi, Allah kabulkan doa kita. Sedikit saya akan menjelaskan bahwa sama dengan judul, bahwa apa tadi judulnya? Kehebatan salawat. Kehebatan salawat. Kehebatan salawat apa? Kehebatan salawat tidak bisa dengan logika. Kehebatan Belum salawat tentu bisa dengan logika. apa? Belum tentu bisa dengan Ya. logika. Kehebatan salawat belum tentu bisa dengan logika. Kehebatan salawat belum tentu bisa dengan logika manusia seperti biasa atau orang awam. Jadi saya bicara ini untuk orang-orang awam. Yang dijelaskan di YouTube-nya adikku Adinda TJ, bahwa ya logika itu semuanya itu harus dengan logika. Kata adikku Dinda TJ, tidak semua itu harus dengan logika ya. Logika artinya, arti logika itu dengan secara pikiran manusia, akal manusia. Kadang akal manusia itu ya ada yang cetek, ada yang tidak. Ada akal manusia itu
sebatas, ada batasannya akal manusia. Jadi, sholawat ini kalau secara logika orang awam bisa menyembuhkan yang ada di Arab, di Hong Kong, di Malaysia, di Singapura, di Bali, di mana saja, dengan keberkahan sholawat ini, terus yang sakit jadi sembuh, nyetrum, sholawat itu bisa tembus kemanapun. Kita baca sholawat, ke utara, ke barat, ke timur, ke selatan, mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan keberkahan sholawat ala Nabi. Kehebatan sholawat dipandang secara logika, ya, tidak akan mampu bahwa sholawat dan ayat Allah itu bisa menembus baja setebal apapun, bisa nyebrang lautan doanya. Tentunya dengan apa? Dengan izin dan ridha Allah. Dengan izin dan ridha Allah. Kalau orang awam tidak akan sampai otak dan pikirannya. Kok bisa begitu ya? Kok bisa begini ya? Kok bisa begini? Kok ada paranormal, spiritual, dukun, apa bisa ngobatin jarak jauh? Kok bisa ya? Kenapa? Secara akal dan logika tidak masuk akal. Tidak masuk akal. Tapi dengan kehebatan, dengan karomahnya, dengan maunahnya ayat Allah dan sholawat, sehingga tembus. Sama juga seperti Isra Mi'raj Rasulullah SAW. Isra Mi'raj dan Rasulullah pada saat itu apa Ustaz? Dari Madinah ke Mekah, Isra Mi'raj ya, itu antara jaraknya Madinah dengan Arab Saudi itu 650 kilo. Jadi bukan Isra Mi'raj, Isra Mi'raj ke-7 ya. Ke-7 kan? Hah? Isra Mi'raj ya. Dari Madinah ke iya, tentang itu. Jadi Isra Mi'rajnya Rasulullah tentang masalah sholat, ya kan? Berjalan Rasulullah cuman berapa jam itu sampai dari Madinah ke Mekah. Kalau dengan secara logika akal manusia yang awam tidak akan sampai. Jadi oh, saya bilang kalau ada manusia yang bisa menghitung rambutnya karena punya dia, punya kita, ya, berarti orang itu mungkin melebihi Nabi ilmunya, melebihi Rasulullah SAW. Ya, rambut kita seandainya nih 8.600 berapa gitu, ya, kalau ada bisa yang menghitung rambut kita, saya nggak akan percaya, nggak akan yakin, nggak akan percaya. Mau profesor dokter mana juga tidak akan bisa. Tapi bukan itu masalahnya, bukan itu masalahnya. Ya. Masalahnya saya membandingkan perumpamaan bahwa nikmat yang Allah berikan dari bangun tidur sampai tidur kembali, ya, nikmat yang Allah berikan tidak bisa terhingga, tidak bisa terhitung, walaupun sebanyak rambut kita di kepala. Kata Dinda TJ kan rambutnya
Bang Haji Ridwan 8.000 berapa gitu kan, kemungkinan itu kan baru kemungkinan. Baru belum pasti, kemungkinan itu belum pasti, perumpamaan belum pasti. Pastinya tidak akan bisa pasti, siapapun orangnya. Saya mengumpamakan bahwa nikmat Allah yang Allah berikan dari bangun tidur sampai tidur kembali melebihi banyaknya rambut di kepala kita. Tidak bisa, maksudnya apa? Siapa yang bisa ngitung rambut? Berarti nikmat Allah tidak bisa terhitung dari kita bangun tidur sampai tidur kembali. Itu maksudnya. Ngapain capek-capek ngitungin rambut? Bukan itu maksudnya. Ini pelajaran, nasihat dan pelajaran. Itu baru satu doang. Belum bangun tidur kita melek mata. Nikmat yang Allah berikan. Belum tangan bisa bergerak, bangun tidur. Banyak orang bangun tidur langsung lumpuh. Bangun tidur langsung buta matanya. Jadi ilmu Allah itu, keberkahan ayat Allah itu, ya, dengan orang awam bisa dengan akal, seandainya dengan akal. Dalam syariat, ilmu syariat pakai akal, begini, kok ini begini, ini begini, ini begini. Kok bisa Apollo ke bulan, planet Mars atau apa, ya kan? Hebat. Padahal itu belum hebat. Rasulullah SAW lebih dulu. Lebih dulu menembus 7 lapis langit. Jadi nggak heran Rasulullah lebih dahulu. Jadi logika bagi orang awam beda dengan logika bagi orang yang mempelajari ilmu-ilmu agama, fikih, tauhid, tasawuf, dan lain-lain. Itu beda jelas. Beda jelas antara langit dan bumi. Nah ini saya jelaskan lagi nih. Memperjelas lagi pada netizennya TIZ dan lain-lain. Kalau saya salah, boleh tegur lagi saya. Ya kan? Jadi Islam itu, Allah itu yang maha gaib. Dengan akal, kita punya akal dikasih Allah. Dengan logika, mana buktinya Allah? Kalau pakai logika, mana nyampe? Mananya Allah? Kagak ada Allah pakai logika. Mana Allah nggak ada bekasnya, nggak ada tandanya, nggak ada berwujud. Itu dengan syariat logika. Tapi dengan hakikatnya logika dalam spiritual atau keyakinan kita kepada Allah. Di dalam Al-Quran, Allah lebih dekat, sedekat dari urat nadimu. Bukan Allah ada di urat nadi. Ntar logikanya, wah Allah di urat nadi nih, logika orang syariat, orang awam. Kan begitu. Padahal bukan itu. Jadi, masalah logika orang awam, saya jelaskan lagi nih. Logika orang awam dengan orang yang berilmu, belajar fikih, tauhid, tasawuf, jelas beda. Jelas beda. Kalau orang awam yang pakai logika, dia belum tentu belajar fikih. Hukum Islam belum tentu belajar. Belum tentu ya, belum tentu. Ada yang belajar, ada yang enggak. Kalau dia sudah belajar,
Dia tidak menggunakan logika terus, tapi dia menggunakan logika dan hukum Islam. Di mana Allah? Kenapa Allah? Kita diciptakan oleh Allah buat apa? Apa itu surga neraka? Kan begitu. Nah itu perbedaannya nih ya. Perbedaan logika dengan orang awam, logika dengan orang yang mengaji ilmu hukum Islam, fikih, tauhid, atau tasawuf, dan lain-lain. Atau mengkaji Al-Quran, dan lain-lain. Beda. Jadi, harus bisa bedakan. Kenapa jin masuk botol? Kalau pakai pikiran orang awam yang bersyariat, yang tidak mengaji fikih, tauhid, tasawuf dan lain-lain, ya jelas beda. Mana bisa dimasukin botol. Kan begitu. Karena pemikiran orang awam. Orang syariat, orang awam. Beda dengan lagi orang yang memang belajar paranormal, belajar spiritual, atau belajar perdukunan, atau belajar yang memang di bidangnya. Itu. Ya, jadi harus bisa membedakan. Bisa membedakan mana orang yang berpikir secara logika. Logika punya akal, punya otak, bener, bisa berpikir. Tapi berpikirnya itu untuk apa? Untuk menjelaskan, untuk menelusuri, untuk menyampaikan mana yang gaib, mana yang zohir. Ya, secara orang awam, logika di sini nih, ada setan nggak nih? Ada jin nggak? Ada malaikat nggak? Pasti bilangnya orang awam kagak tahu, kagak ada, kagak ngeliat. Orang kagak ngeliat. Tapi beda dengan pemikiran orang-orang yang memang di bidang paranormal, bukan awam lagi, memang belajar. Orang yang belajar ilmu hikmahnya, atau belajar ilmu kanuragannya atau apanya deh, ilmu kebatinannya atau apa deh. Oh ini ada di ini, ada ini, ada ini. Seperti anak-anak indigo. Anak indigo begitu. Dia tidak pakai ilmu logika. Ilmu logika itu bisa masuk ke ilmu psikologis. Ilmu logika. Tapi ilmu kegaibannya Allah, ya, itu kadang tidak bisa masuk ke ilmu akal, ilmu psikolog. Tidak. Beda. Anak indigo, kalau ngeliat setan, ngeliat hantu, ngeliat ini, dibilang gila. Dibilang gila sama orang yang berpikirannya pakai akal doang, pakai ilmu psikolog. Dites sehat semua. Karena saya pernah punya pasien dulu di Padang, di Sumatera Barat tuh begitu. Orang kuliah, ya kan? Oh, kalau orang masih kuliah perempuan, ya kan, melihat nenek-nenek, setan nenek-nenek depan rumahnya, dibilang gila sama bapaknya, karena pakai logika, berpikir bapaknya pakai logika, tidak pakai keilmuan spiritual atau paranormal atau perdukunan, karena bapaknya tidak belajar, nggak percaya. Akhirnya anaknya kesurupan juga, bingung. Cari deh spiritual, paranormal kesana kemari, tetap begitu. Saya diundang ke Sumatera Barat, turun dari pesawat di tahun 2005, kesurupan di sana.
tahu saya kedatangan saya. Alhamdulillah, ya, bapaknya percaya, sembuh anaknya, sekarang sudah menikah. Bapaknya tadi tidak percaya begini. Saya bisa buktikan demi Allah, saya bisa kasih nomor teleponnya, bisa WhatsApp saya kalau saya bohong. Ilmu logika, akal tidak bisa, atau bisa dan tidak, kemungkinan digabungkan dengan ilmu kegaibannya Allah, tidak dengan akal saja. Kalau dengan akal saja ya nggak percaya semua. Ada pemburu hantu, ada pemburu preman. Setan jin itu kayak preman. Pemburunya tuh polisi. Preman yang jahat, yang maling, lihat polisi kabur karena dia punya salah. Sama juga manusia, pemburu hantu. Kita nangkepin hantu yang mengganggu, yang jahat kepada manusia, yang menghancurkan manusia. Karena sumpahnya setan kepada Allah, ya Allah, aku akan hancurkan hambamu sampai akhir kiamat. Kesombongannya setan, begitu janji. Akan aku goda siapapun orang. Kan begitu. Nah, singkat cerita, ini anak pasien saya perempuan. Ya kalau dibilang gila, orang kuliah, masa gila? Nggak mau kuliah. Kata bapaknya, kenapa kamu nggak mau kuliah? Nggak mau pak, di depan pintu ada nenek-nenek, ngeliatin, nungguin. Ah kamu ngaco aja, kamu gila, kamu. Ayo gue udah naik mobil, dia jalannya begini sambil nutup mata. Masuklah dalam mobil. Setelah masuk dalam mobil, marah-marahlah bapaknya, ini anak nekut. Masuk mobil anak. Bapaknya marah-marah terus. Kamu nih orang gila, nenek-nenek begini. Ngomong. Sehingga bapaknya itu mau nganter ke kampus, ke tempat kuliah. Apa yang saudara ketahui? Bapaknya itu bukan sampai tempat kampus, tapi sampai tempat pembuangan sampah. Sampai di tempat pembuangan sampah. Dan bapaknya baru sadar, kok sampainya di sini? Bukan di kampus kamu. Anaknya jawab, Bapak nggak percaya tuh di belakang nenek-neneknya masih ngikut di mobil, di belakang nenek-neneknya. Baru bapaknya percaya di situ. Secara logika nggak masuk di akal. Nggak masuk di akal secara logika. Jadi logika itu ada yang bisa diterima dan ada yang bisa tidak diterima. Tapi kegaibannya Allah pasti ada sampai akhir kiamat. Oh kalau orang bodoh, berarti logikanya bodoh dong. Enggak, bukan begitu maksudnya. Arti logika apa sih? Ayan, logika apanya? Logika itu berpikir dengan secara nyata, kelihatan nyata. Ya. Nyata. Logika itu berpikir dengan secara nyata, yang dia lihat dengan mata ya. Berarti yang tidak lihat dengan mata dia nggak percaya. Itulah. Berarti kita tidak meyakini adanya Allah. Kita syirik kepada Allah. Allah kan tidak kelihatan, tidak nyata. Tapi Allah ada. Mana buktinya Allah ada? Ya sekarang kita duduk begini atas izin Allah. Bukan izin setan. Atas kehendak Allah. Saudaraku, ketemu saya di YouTube sekarang, berarti ketemu atas hakikat Allah. Tapi kalau saudaraku ketemu saya nanti besok di diskotik, berarti yang nemuin saudara sama saya setan yang nemuin. Begitu aja gampang kok. Ya kan?
sehingga pasien saya yang perempuan itu yang tadi yang di Padang diruqyah, disembuhkan, diapa, alhamdulillah. Sekarang malah jadi pengobatan indigo apa semua dan lain-lain. Saya bimbing. Nah, disitulah. Jadi bahwa kehidupan di dunia ini bisa dengan logika dan tidak bisa dengan logika. Yang mana? Kegaibannya Allah bisa dengan logika, bisa juga tidak logika. Beda dengan kita kerja sama manusia. Logika, oh ini orang nyatut, ketahuan, logika, kelihatan. Oh ini orang maling, logika, kelihatan. Lihat logika. Lihat logika itu luas memang dalam ilmu psikolog, dalam ilmu psikiater, kedokteran. Karena alhamdulillah anak saya sarjana psikolog dan saya juga belajar psikolog. Saya sarjana SHG, sarjana alam gaib. Sarjana alam gaib, ketawa dikit ya capek juga. Jadi begitu Dinda, TIJ, ya, lain warung, lain masakan, lain guru, lain ilmunya, lain juga penjelasannya. Begitu. Saudaraku Dindaku yang menjelaskan masalah logika, bagus, masuk di akal, bagus semua. Tapi bukan juga saya menjelaskan ini buruk atau jelek. Gitu. Kalau bagi murid-murid saya, benar, bagus. Bagi Ustadz, bagi Habib, ya penjelasan saya benar, tidak salah. Berarti yang menyalahkan orang-orang yang hanya berpikiran dengan logika, orang-orang awam yang tidak mengaji dan mengkaji. Jadi saya bukan menghina atau mengecilkan, tidak. Kita masing-masing punya pengalaman makan asam garamnya di dunia ini, gitu kan. Kita masing-masing punya guru ngaji, punya guru dan lain-lain semua. Sengaja saya live begini, sengaja saya akan maksudnya apa? Menjelaskan lagi apa yang Dinda TIJ dari Aceh bicara semalam live. Saya lihat sebagian, tidak semua saya lihat, karena saya harus ada kerjaan dan saya harus bangun subuh pagi karena saya harus ada kerjaan pembangunan ini. Alhamdulillah penjelasan dari adikku TIJ di Aceh masalah logika dan masalah rambut apa bagus. Demi Allah bagus penjelasan. Kan saya komen, bagus penjelasannya, subhanallah, masalah logika. Nah kalau saya penjelasan secara syariat, bukan logikanya. Kan Dinda udah menjelaskan masalah logikanya. Saya masalah kegaibannya Allah. Ya kan? Masalah syariatnya, kegaibannya Allah. Jadi syariat ada dua. Kita bicara syariat aja deh, kan kata TIJ, kita bicara syariat aja deh, jangan tasawuf, jangan syariat marifat, syariat tarekat hakikat marifatullah ketinggian, ya kan? Udah bicara syariat terbagi dua, dengan logika syariat, dengan kegaibannya Allah, dengan keimanannya. Ya, saya jelaskan di sini, mudah-mudahan ya, walaupun sedikit bermanfaat buat saya terutama dan keluarga saya dan kita semua, bahwa
Yang tidak mungkin bagi kita, mungkin bagi Allah. Yang mungkin bagi Allah, belum tentu mungkin bagi kita. Dan kita tidak bisa suuzon kepada Allah, apalagi kepada manusia. Jadi disitulah penjelasan sebelum kita nanti berzikir, tahlil dan tahmid, sholawat. Mudah-mudahan ya live ini bermanfaat untuk semuanya. Jangan lupa subscribe, share ke grup lain biar bermanfaat, like, silakan. Ya, saya hanya sedikit apa yang bisa saya jelaskan, yang saya ketahui, yang saya pelajari. Itulah. Dan kalau yang yang dijelaskan sama TIJ semalam itu, ini botol, ini kaca, kita suruh lihat sendiri, berarti setannya nih ada di dalam kaca. Nah, kaca ini kaca kita, yang lihat muka kita di sini. Ya bagus sih buat itu namanya. Kalau kita suruh ngaca sendiri, itu namanya ilmu pengkajian diri kita. Ini botol setan dalamnya yang ditangkap. Ini kaca muka, kita suruh ngaca. Handphone di kaca, kita suruh begini ke kaca. Yang kelihatan muka saya nih. Nah, muka saya nih, kita kaji diri. Lu setan apa bukan? Tiap hari nipu orang enggak? Bohongin orang enggak? Kerjaan lu apa? Nah ini botolnya. Nah ini kacanya. Muka kita kan yang keluar. Kita setan atau bukan? Itulah namanya kajian diri. Mengkaji diri. Tak kenal diri kita, maka tak kenal Allah. Tak kenal Allah, maka Allah tak sayang. Kita ngomong aja sama kaca. Padahal mah setan di sini nih, botol itu ngomongnya. Lu tukang begini, tadi lu begini, tadi begini, tiap hari begini. Itu maksudnya Dinda TJ itu begitu. Untuk jin masuk botol untuk orang awam. Nah, untuk orang awam. Sekarang saya jelaskan lagi untuk orang awam. Syariatnya untuk orang awam dalam ilmu hikmah, dalam ilmu supranatural, dalam ilmu paranormal, dalam ilmu spiritual, dalam ilmu perdukunan, yaitu ada pelajaran-pelajarannya lagi memang. Makanya saya dari komen yang lalu di YouTube, saya taruh botol, saya bilang, saya berani taruhan. Kalau memang gaib itu bisa masuk ke botol, bisa ini, bisa merasakan atau bagaimana, bisa melihat atau bagaimana, bisa saya buktikan. Tapi dengan kamera di foto cetek, kameranya itu bukan editan, bukan di kamera bos gini-gini, bukan. Pakai kamera kalian semua juga boleh. Silakan. Jadi kalau Allah berkehendak, rahasia di balik rahasia Allah bisa-bisa saja. Bisa-bisa saja. Apalagi orang yang peka dan indigo lebih cepat lagi. Ya mudah-mudahan Allah berikan keridhaan dari Allah. Dinda TJ Aceh di Aceh bisa jumpa, panjang umur sehat dengan saya, kita saling tukar pikiran. Karena tidak ada yang hebat di dunia ini, tidak ada yang jaga, tidak ada yang sakti di dunia ini, tidak ada. Tidak ada. La haula wala quwwata illa billah. Yang jago, ayam jago. Saya mah nggak jago, saya mah nggak sakti. Saya mah hamba yang doib, yang zalim, yang hina, yang fakir, dosa di mata Allah. Itu penjelasannya di situ. Ini udah 40 menit saya bicara. Ya. Mudah-mudahan
pembicaraan ini, apa yang kita bahas tentang logika dan kegaiban, logikanya orang awam dengan kegaibannya orang yang belajar ilmu spiritual, ilmu paranormal, ilmu perdukunan dan lain-lain, atau ilmu agama, atau ilmu fikih, tasawuf dan lain-lain, ya, dengan orang syariat yang hanya belajar dengan orang awam yang dengan logika. Benar, logikanya itu kita pakai akal gitu. Ini air bisa diminum kagak ya? Dengan akal, dengan logika. Oh kelihatan, oh iya bisa diminum. Dengan logika bisa diminum. Bismillah. Kelihatan logika. Kita berpikir lagi. Ini yang topik logikanya bawa air nggak nih? Saya berpikir bawa air nggak nih? Di kantongnya ada air nggak? Reksain, tapi nggak ada air. Ada bisa minum. KMT nggak ada air, bagaimana bisa minum? Beda kan gitu. Istilahnya begitu, ya kan? Di logika, saja oh punya bawa air nih, oh nggak taunya pas di ini nggak ada bawa air, nggak boleh minum. Itulah, di logika itu bisa berubah. Jadi tidak pasti. Karena apa? Logika itu saya bilang tidak pasti. Karena yang maha pasti hanya Allah. Manusia insya Allah apabila Allah kehendaki. Atau Allahu a'lam bishawab. Hanya Allah yang tahu. Itu saja. Manusia tidak yang maha pasti. Barang siapa yang mengatakan, menyebut, pasti kamu sembuh, pasti besok kamu duit, itu orang syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sudah menduakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ucapannya. Padahal mah besok kalau itu orang gak berduit atau nggak sembuh, sudah menduakan Allah, sudah secara tidak langsung sudah syirik kecil kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dia tidak sadar. Harusnya bagaimana? Insya Allah mudah-mudahan, insya Allah kamu besok dapat rezeki, insya Allah Allah kasih kamu kesembuhan. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan, nasihat kepada kakak dan adik, mudah-mudahan kepada para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan bermanfaat. Tetap saya belajar dari sejak lahir sampai ke liang lahat. Carilah ilmu sampai ke negeri Cina. Sampai Allah perintahkan seperti itu. Nah, kita ini ya lagi belajar juga, masih belajar. Tapi apa salahnya sedikit banyaknya kita memberikan faedah pada saudara-saudara kita. Mau diterima syukur, enggak EGP, emang gue pikirin, kan gitu bahasanya kan. Nah, mudah-mudahan semuanya ini bisa kita terima dengan logika dan dengan keimanan dan dengan kegaibannya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah berikan taufik, hidayah dan rahmat kepada kita. Ya, mudah-mudahan bisa diterima dengan akal logika, keimanan dan taufik, hidayah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa terima dan mendapatkan ilmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan keberkahan syafaatnya Rasulullah SAW. Itu saja para pemirsa. Mohon maaf lahir batin. Kita mulai saja pembacaan seperti biasa. Doa tahlil dan zikir oleh Al-Ustadz Zainal Fikri untuk Fatihah kepada para guru kita, orang tua kita, saudara kita yang telah wafat. Pada Al-Ustadz Zainal Fikri, kami persilakan tafadhol.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrat Nabi Mustafa Muhammad SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah khususan summa ila ruhadi Mufardi bin Sultan Bahtar bin Mustal bin Tengku Sultan Baharam Haja Bini Hemawati binti Adam Abdul Rajab bin Samiun Sirul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarri waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun wa ilahukum ilahun wahidun la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man dhal ladzi yashfa'u indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a wasi'a kursiyuhu samawati wal arda wa la yahuduhu ma huwa al-'aliyyul 'azim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum billah wa yaghfiru liman yasha' wa yu'adhibu man yasha' wallahu 'ala kulli shay'in qadir. Amana ar-rasul bima unzila ilayhi min rabbihim wal mu'minuna kullu amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina 'ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaykal masir. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha ma kasabat 'alayha ma kasabat. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala الذين من قبلنا ربنا ولا تحمل علينا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم حق الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله الحي الموجود لا إله إلا الله حي المعبود لا إله إلا الله حي الباقي لا إله إلا الله 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 لا إله إلا
إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى رب صل عليه وبارك وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 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 وبحمده اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين الله بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم اجعل أوصلا ثواب ما قرآن من القرآن العظيم وما عللناه من لا إله إلا الله وما سمعناه من سبحان الله وبحمده وما صلينا على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في هذه المجلس هادية منا واسلة ورحمة منا واهبة فضلك ناجرة وبركتنا وسمرتنا إلى عطرة سيدنا وسفينا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائهم وإخوانهم من الأنبياء والمرسلين وعلى كل منهم وصحابة أجمعين ثم إلى أرواح masing-masing arwah Sultan Haji Unifardi bin Sultan Bahran
bin Tengku Sultan Bahiran, Haji Mimi Hamawati binti Adam, Haji Abdul Rajak binti Saimun, khususan Abi Abdurrahim bin Salim. من اجتمع هنا بسببهم اجعل اللهم ثواب ذلك من إليك واجعله نور يسعى ويطلعنا بين يديه اللهم اجعل حجابا له من النار اللهم اجعله عتقا له من النار اللهم اغفر له وارحمه وآبه واعف عنه ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم حمدا ساكرين حمدا نائما حمدا يوافي نعمه ويكافئ مجيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وبعظيم سلطانه اللهم إنا نسألك سلامة في الدين والدنيا والآخرة وعافية بالجسد وزيادة في العلم وبركة في رزقه وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم اهون علينا في سكرات الموت ونجاة من النار وأفعد الحساب اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن نفس لا تصفع ومن دعاء لا مستجاب لها اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن نفس لا تصفع ومن دعاء لا مستجاب لها اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن نفس لا تصفع ومن دعاء لا مستجاب لها ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وتوفنا مع الأبرار عزيزنا غفار صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين بسم الله الرحمن الرحيم اغفر لنا يا الله اغفر لنا يا رحمن اغفر لنا يا رحيم اللهم بحق الفاتحة وبسر الفاتحة وبالرحمة الفاتحة وبالقبول الفاتحة يدفي البلاء يا الله يدفي البلاء يا رحمن يدفي البلاء يا رحيم اللهم اكفنا البلاء اللهم اكفنا البلاء اللهم اكفنا البلاء اللهم اكفنا البلاء ارحمنا وآخر دعوانا والحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بالقبول Alhamdulillah tadi kita telah membaca tahlil, tahmid, zikir dan doa yang dipimpin oleh Ustaz Zainal Fikri. Semoga apa yang tadi kita baca mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mari kita lanjutkan, nanti karena ada tanya jawab, kita lanjutkan pembacaan dari selawat ala Nabi ya, yang seperti biasa, yang memang
menyimak di rumah, ya, yang memang menyimak di rumah, ya, dengan pembacaan sholawat ini nanti aminkan dan sama-sama membaca yang sudah saya ijazahkan, ya, untuk Brunei, Malaysia, Singapura, dan juga untuk Jakarta, Indonesia semuanya. Ada yang hadir ya? Hah? Masih amin, masih hadir ya? Ada hadir dari Ketua DPC Majalengka. Oh ya, Rio Pusaka. alhamdulillah. Pokoknya terus yang punya hajat apa semua dengan keberkahan yang dengan judulnya tadi, ya, bahwa sholawat itu bisa menembus apapun, ya, dengan izin Allah, ya, ya. Sholawat itu apa doanya tadi, judulnya apa tadi? Kehebatan salawat. Kehebatan sholawat Belum tentu bisa dengan logika. belum tentu bisa dengan logika. Kenapa? Karena dengan baca sholawat ini, yang lagi sakit jarak jauh, ya, dengan sama-sama membaca sholawat, dengan ada air di depan, ya, memohon kepada Allah sehingga orang itu sembuh. Coba dengan akal logika, ya, tidak masuk di akal. Kok bisa ya sholawat itu bisa nyembuhin orang? Kok bisa ya ayat Allah itu bisa nyembuhin orang jarak jauh, padahal ada di Brunei, ada Malaysia, ada di Arab sampai, atau di Kalimantan. Nah, itu tidak nyampe logika kita. Kenapa? Kenapa tidak bisa logika kita sampai? Karena logika kita, akal kita buatan ciptaan Allah. Apa kita bisa melawan ciptaan Allah? Apa kita bisa melawan Allah? Nggak bisa. Makanya di dalam paranormal, di dalam dukun, ya, kalau orang dulu bilang orang pintar, padahal bukan orang pintar, ngebegoin orang, ya kan? Jadi kok bisa ngobatin jarak jauh, ya kan? Kok bisa ngobatin jarak jauh? Semua atas izin Allah, tapi dengan logika, ya kan? Ini orang kesurupan, kita begini aja, kita bacain aja, kita tembak, kita begini dengan sholawat dan ayat Allah. Jomplang tuh yang kesurupan sembuh. Logikanya masuk akal enggak? Enggak masuk di akal. Ya. Jadi ilmu Allah itu bisa dengan logika yang mana? Kalau logikanya orang awam, iya. Orang awam logikanya logika cetek. Pikirannya cetek. Kenapa dibilang cetek? Karena tidak belajar. Tidak belajar hukum Islam, hukum fikih, tasawuf, dan lain-lain. Banyak sekali. Karena logika orang awam beda dengan logika orang yang beragama, orang yang beriman, orang yang puasa, orang yang berzikir, orang yang bersolawat, orang yang berpuasa, orang yang mempelajari hukum Islam, fikih, tauhid, tasawuf, dan lain-lain. Beda dengan orang awam. Makanya di bulan Ramadan, contoh aja nih, bulan puasa, itu ada 3 tingkatan. Puasanya orang awam, orang syariat, orang awam nih. Kedua, puasanya orang khusus. Ketiga, puasanya orang khusus bil khusus. Orang awam puasanya hanya menahan lapar dan haus doang. Wah, puasa, bener puasa. Keluar dari rumah kerja, ngomongin orang, mata ngeliat nggak bener, kaki melangkah nggak bener, dengerin kuping ngomongin nggak bener. Baru puasa, berangkat kerja jam 7 naik motor sampai kantor. Lu tau gak ya? Lu begitu tuh ya, lu ngomong. Puasnya orang awam hanya mendapat haus dan lapar. Pahala ada gak? Nggak ada. Mana buktinya? Nih, fikih. Ini secara hukum Islam. Logika secara hukum Islam. Jadi ada 2 logika. Mana buktinya? Gampang. Kembali ke hukum fikih. Ada yang membatalkan pahala puasa,
ada yang membatalkan puasa, ada yang menghilangkan pahala puasa. Ini kita puasa ya, masih lama. Iya, buat Hah? 4 bulan. 4 bulan lagi ya. Jadi 2, ada yang menghilangkan pahala puasa, ada yang membatalkan puasa. Yang membatalkan puasa apa? Gampang, makan, minum, apa semua. Tapi orang tidak sadar kadang yang menghilangkan pahala puasa. Hah? Tidak sadar yang menghilangkan pahala puasa itu apa? Hah? Gibah, ngomongin orang. Hah? Seluruh anggota tubuh kita ini tidak puasa. Lihat cewek nih, lihat cewek aja cewek ya, biasa cewek. Cewek nih, cewek lewat. Ya, pas lewat depan mata kita nih. Astagfirullah. Lagi puasa. Itu karena tahu ilmunya, tahu ilmunya lagi puasa. Kalau yang nggak tahu nih, orang awam pakai akal, logika, syariat, ngeliatin sama kelihatan beda. Kalau kita lagi begini kelihatan, lewat kelihatan. Pas dia lewat, kepala kita begini, ngeliatin tuh namanya. Ya, mukanya apa? Oke, cewek kalau jadi mukanya apa? Tadi cantik kan gitu. Astagfirullah, itu udah ngeliatin. Itu bisa menghilangkan pahala. Satu lagi, pas datang masuk kantor, kemarin si Anu, tau gak lu? Suaminya dibeli mobil sama dia. Bari juga nih, dia pakai ilmu pelet kali, pakai ini kali tuh suaminya beli mobil langsung gini-gini. Padahal mukanya jelek. Udah ngomongin orang, hilang pahalaku. Makanya Allah perintahkan Rasulullah bersabda, Allah perintahkan 11 bulan nih kita puasa. Kita kerja 11 bulan kita kerja. Pala jadi kaki jadi pala. Ya enggak tunggang-tungging sini sono, ya kan? 1 bulan kata Allah, ini bulan Ramadan, bulanku. Ini bulanku Ramadan. 11 bulan kamu mau jungkir balik mau apa silakan. Tapi bulan puasa ini 1 bulan kamu ibadah kepada aku. Puasamu untuk kamu, tapi untuk kamu pun membuktikan rasa cinta kamu kepada aku. Rasa cinta kamu kepada aku. Itu Allah buktikan seperti itu, dites nih bulan Ramadan nanti. 11 bulan kita nyari, wah duit pala jadi kaki jadi pala, udah jadi kang tipu, setan, mafia, kita udah jadi udah semua, silakan. Urusan kita dengan Allah. Tapi pas bulan Ramadan 1 bulan, kamu istirahat. Ini ada cerita lucu, astagfirullah. Bagus sama Fatihah. Oh iya. Jadi saya punya guru, ini cerita, dan cerita ini kenyataan benar-benar. Saya berani sumpah demi Allah. Guru saya, ada di Banten, saya nggak sebutin kampungnya, saya tidak sebutin namanya. Tentu bagus juga. Beliau dukun santet, dukun teluh. Almarhum sekarang, tadi kita fatihahkan di malam Jumat. Beliau pas bulan puasa tidak mau ketemu pasien, tidak mau teluh, tidak mau apa, tobat tanda surah. Pas bulan puasa tuh, mau dibayar 1 juta ke 1 miliar kagak mau pokoknya. 1 bulan itu sampai sebegitunya. Dukun santet. Ya. Mudah-mudahan Allah terima amal ibadahnya. Kita sudah baca suratul Fatihah. Malaikat membawa nampan berlapis sutra emas menyampaikan ke guru saya. Itu
Nah disitulah saudara. Jadi logika bagikan dua. Logika orang awam, logika orang yang berilmu, yang mengaji, yang belajar, psikolog dan lain-lain yang bedakan. Makanya para wali dulu Bismillahirrahmanirrahim jalan di atas air. Sekarang kita Bismillahirrahmanirrahim nyemplung. Kenapa? Udah kebanyakan dosa, yakinnya kurang, dosa siriknya banyak. Hah? Ya, dosanya banyak, yakinnya kurang sama Allah, yakin, yang lu yakin, aku yakin. Ketiga apa tadi? Sirik. Siriknya banyak kepada Allah. Sirik kepada Allah. Sirik sama tetangga aja kagak boleh. Tetangga beli mobil kita meriang. Tetangga beli bangku baru meriang. Apalagi sama Allah. Jangan kita doain tetangga, saudara kita, apa semua biar maju, biar sukses. Gitu. Jangan kita meriang. Jangan kita kesel. Kita nggak mau mati kok. Harta, mobil, rumah, kita nggak mau mati. Bini cantik, anak cantik, kagak mau mati. Bini saya meninggal 2 orang, meninggal 2. Ini lihat itu sudah di Siti Jubaida binti Haji Bahrudin Al-Fatihah. Bini saya satu orang, yang satu orang Jasina, kedua orang Banten. Mudah-mudahan Allah ampunin dosa-dosanya. Amin Allah. Jadi ngomong ke situ deh, ya. Cuman ya ini satu pelajaran. Saya orangnya ya begini, tegas, hak, batil. Bukan jahat. Islam itu bukan jahat, ya. Ingat ya. Islam itu bukan jahat, bukan teroris. Islam itu tegas, A, B, B. Haram. Dosa. Halal. Yang teroris ISIS. Apalagi siapa itu nggak tahu dah, pokoknya teroris ya kan, itu bukan. Jadi situ, saudara. Ini kapan sholawat nih ya? Bismillah deh ya. Jadi itu. Nanti yang masih mau bertanya, silakan. Ya Dinda TIJ di Aceh, mudah-mudahan Dinda ke Jakarta, mampir ke rumah, ke Gubuk. Ke majelis, bukan padepokan di sini, bukan padepokan, bukan apa ya. Di sini cuman tempatnya majelis duduk, majelis taklim dan zikir hari dua. Di majelis bukan padepokan ya. Kalau pondok indah ya. Pondok indah. Mudah-mudahan kita bisa jumpa atau saya bisa ke Aceh nanti. Saya bisa ke Aceh, mudah-mudahan saya mau cari silsilah kakek saya. Mudah-mudahan Allah izinkan ridho kita bisa jumpa. Amin ya Allah. Masa kalah sama murid udah ke Aceh. Murid saya udah ke Aceh. Demi Allah murid saya udah ke Aceh. Pakai KTA Forum Pemuda Indonesia. Pakai KTA Forum Pemuda udah ke Aceh. Kita belum gurunya. Ya, itulah ya. Namanya rahasia di balik rahasia Allah. Kadang gurunya susah, muridnya kaya. Kadang kayak muridnya udah kaya, lupa sama guru. Biasa, wajar. Mohon maaf lahir batin. Mari saudaraku, ya kita membersihkan waktu karena masih ada pertanyaan-pertanyaan. Tadi saya ke dalam sebentar nih, kalau habis tolong dibakar. Ini korek. Ini korek ada. Ya. Ini buhur. Biar sunnah Nabi, biar malaikat pada senang sunnah Nabi, Rasulullah juga ini, para malaikat senang, ya wangi-wangian gitu. Kalau bawa jengkol, malaikat nggak senang sama Rasulullah, karena di zaman Rasulullah nggak ada jengkol, bawa jengkol kamar mandi nggak senang, bawa wangi-wangian senang, sunnah Nabi, makanya kita pakai minyak wangi gitu. Mau sholat pakai minyak wangi, ini banyak sunnah Nabi, itu bukan manggil jin setan.
Setan nggak usah dipanggil, nggak ada setan banyak menggoda kita. Menggoda apa? Mata kita ditusukin nih, supaya jangan betah dengerin majlis taklim, dengerin ceramah, dengerin nasihat. Mata kita ditiupin, biar ngantuk. Itu setan udah ada. Gitu. Jadi kita mesti tahu ada malaikat rokib atid, mencatat kebaikan, mencatat keburukan, kan begitu. Tapi kalau pakai logika nggak nyampe, logika awam. Bener apa dari malaikat? Mana malaikat ini kagak kelihatan? Gitu. Logika orang awam, ya kan? Di dalam Al-Quran ada malaikat tangan di kanan kita dan kiri kita. Dan di Al-Quran ada malaikat jin korin begitu. Mana buktinya? Malaikat rokib yang mencatat kebaikan. Mana malaikat? Nggak kelihatan. Kan kalau logika dengan kelihatan, dengan akal melihat. Ya, benar. Ya, ini sarjana ini nih. Murid abang sarjana, jadi abang mesti nanya sama sarjana karena logika abang belum belajar logika, cuman belajar psikolog doang. Gitu ya. Ini rokib dan atid gitu kan. Malaikat rokib, malaikat atid. Udah nyatet belum nih kebaikan si Satria udah catat belum? Oh. Udah gitu. Udah katanya udah. Lumayan hati nih. Ah, disitulah. Dengan logika nggak nyampe. Bukan kita ini bodoh atau goblok atau apa, tidak ya. Gini ya, bahwa ini otak, ya ini otak nih seandainya. Ini logika dan otak. Otak besar apa otak kecil nih? Nah sampai di mana otak kita ini? Sampai nggak ke tingkatan 1, 2, 3. Kalau orang sekolah SD, SMP, SMA, sampai nggak? Begitu. Nah, kalau sekolahnya SD lu nggak naik-naik, berarti goblok. Ya, logikanya goblok, ya mak. Ya, lu nanya lo. Seandainya logikanya goblok, berarti kan bener goblok, logikanya nggak bisa belajar, sekolahnya nggak naik-naik. Begitu. Nah disitulah itu perbedaannya ya. Ya, Dinda TJ, abang nih hanya meluruskan lagi, menambahkan nasihat untuk adik gitu ya. Ini begini untuk orang awam begini. Kalau untuk orang awam, Dinda TJ yang kasih tahu, yang nasihatin atau pengumuman. Karena kita kan bukan penceramah, bukan pendakwa ya. Kalau bukan pendakwa itu pengumuman. Gitu. Kalau Dinda ceramah gini-gini, wah penceramah disangkanya kan gitu. Karena kita mah sama-sama koboi gitu kan. Gitu. Sama koboi cuman pengumuman. Penceramah ada Ustadz Zainal. Gitu. Ya, mari kita mulai deh ya. Masih banyak pertanyaan tuh di ini terus ya. Mari kita membaca suratul Fatihah untuk pengarang dan penyusun kitab ini, dan kepada guru-guru kita yang sanadnya dari kitab sholawat ini ada sanad-sanadnya, ada silsilahnya. Kita kirimkan suratul Fatihah. Ilah rutin Nabi Mustafa Muhammad SAW Ja'afir fi qabul wa jabar ridho ya Allah bismil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah. Surat Nabi Allah Hidir Nabi Sulaiman Syabul Qadir Al-Jalani Al-Habib Husin bin Abu Bakar Surat Batak Al-Fatihah Abdullah Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Idrus Al-Fatihah Abdullah bin Musin Atos Nabi Pambogor Al-Fatihah Habib Abdullah bin Musin Atos Al-Fatihah Husin bin Ahmad bin Jidan Al-Fatihah Habib Umar Atos Al-Fatihah Kuncung Al-Fatihah Al-Fatihah Al-Fatihah
الفاتحة والمسلمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Mari para pemirsa, sama-sama kita bersolawat, kita mengadakan tangan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, karena di dalam firman Allah bersolawat kepada Rasulullah SAW. Dan kita udah sering tahu ya, apalagi sholat Jumat dan lain-lain. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi kita mengadakan tangan, ya, kita memohon kepada Allah dengan berkahnya sholawat ini, ya. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Maulana ya Maulana ya Sami du'ana birahmatika ya Rabbi la taqta rajana. Maulana ya Maulana ya Sami du'ana birahmatika ya Rabbi la taqta rajana. Maulana ya Sami du'ana bihurmati Muhammadin malikna munana. Maulana ya Maulana ya Sami du'ana birahmatika ya Rabbi la taqta rajana. إن أخطأنا أو خطب دهانا ليصير درانا قيدك يا مولانا. مولانا يا مولانا يا سميع دعانا برحمتك يا ربي لا تقطع رجانا. أمر أعيانا أو دهر عنانا لا نرجو من ينا إلى من مولانا. مولانا يا مولانا يا سميع دعانا برحمتك يا ربي لا تقطع رجانا. مولانا أسهرنا الأطفانا فامنن يا مولانا بفضلك لا تنسانا. مولانا يا مولانا يا سميع دعانا برحمتك يا ربي لا تقطع رجانا. رب اسمع شكوانا وعجب ربي دعانا جميل واسلم معانا ولا تحيب مسعانا. مولانا يا مولانا يا سميع دعانا برحمتك يا ربي لا تقطع رجانا. مولانا يا مولانا يا سميع دعانا بحرمة سيدنا تقبل دعانا. مولانا يا مولانا يا سميع دعانا برحمتك يا ربي لا تقطع رجانا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
ini di Tas. di plastik. Alhamdulillah, alhamdulillah Rabbil Alamin, kita telah membaca sholawat Maulana ya Maulana, dan mudah-mudahan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu aja. Jadi saya akan menjelaskan sedikit ijazah dari saya punya guru tahun 1995. Pegang. Dibilingin pegang. Jadi Gusida Maulana ya Maulana. Ini saya jelaskan artinya yang sangat dalam. Maulana ya Maulana. Gusida karya Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Idrus. Beliau salah satu murid dari Al-Habib Husin bin Abu Bakar Idrus Al-Bakar, turunannya. Ya, jadi pertama, Maulana ya Maulana yasami doana. Maulana ya Maulana yasami doana. Wahai Tuhan kami, wahai Tuhan kami, wahai yang mendengar doa kami. Ini nanti yang sudah saya ijazahkan, baca artinya, sangat dalam. Maulana ya sami doa. Wahai Tuhan kami, wahai Tuhan kami, wahai Tuhan yang maha mendengar doa kami. Yang mendengar doa kami. Doa siapa saja Allah mendengar. Allah paling sayang, Allah paling cinta kepada orang yang suka, yang sering memohon kepada Allah. Orang yang tidak suka, yang tidak demen memohon kepada Allah, meminta kepada Allah, berarti orang itu sombong kepada aku, kata Allah. Sombong kamu, sombong lu, bahasa Betawi ini. Lu gue yang ciptain, lu udah kaya, sombong, udah ini sombong. Nggak mau memohon, nggak mau sujud lagi kepada aku, kepada Allah. Dihormati Muhammadin baliknya munan. Dengan rahmat Nabi Muhammad, sampaikanlah kami kepada cita-cita kami. Salawat ini, apa doa kita nih, hajat kita nih, pasti Allah kabulkan. Asalkan apa? Kita pakai yakin yang mana? Yakinnya orang awam, pakai logika. Apa yakinnya pakai keyakinan kita kepada Allah, keimanan kita kepada Allah. Yakin, aku yakin, apa hakikul yakin. Taruhlah yakin kepada Allah, bukan pakai logika. Gitu. Logika yakin sama Allah nggak nyampe, nggak bisa. Karena kan ilmu logika tadi apa? Ya, logika itu bahwa sesuatu yang terjadi yang di depan mata yang terlihat, kan begitu kurang lebihnya. Nggak bisa, nggak nyampe. Jadi logika itu dibagi dua. Bagi saya ya, bagi dua. Inna in akhtona au khatbun dahan. Sesungguhnya apabila kami salah atau ada bencana menimpa, maka tidak ada yang, ini senterin coba, ini gelap, yang bisa melepaskan selain engkau ya Maulana. Selain engkau ya Maulana. Ya Maulana ini siapa? Rasulullah SAW. Allahumma salli wa sallim. Ini saya balikin aja. Sesungguhnya apabila kami salah atau ada bencana menimpa, maka tak ada yang bisa melepaskannya selain engkau ya Maulana. Ya Maulana itu siapa? Ya Maulana, ya Rasulullah. Allahumma sholli alaihi. Kecintaannya Allah kepada Rasulullah SAW. Makanya bumi ini, dunia ini diciptakan oleh nurnya Rasulullah SAW. Saking cintanya Allah kepada Rasulullah SAW.
In amrun ayana au dahrun anan. Apabila kami dalam masalah tuh. Nih, kita banyak masalah kan di sini. Sekarang kita banyak masalah, nggak punya duit, Covid, pekerjaan dipecat, apa semua, suami kabur, bini kabur, usaha hancur. Nih, apabila kami dalam masalah atau kesulitan menimpa kami, lanarju manjana ila min maulana, maka kami tak berharap keselamatan selain darimu ya Maulana. Kenapa? Kenapa di sini keselamatan selain darimu ya Allah? Kenapa? Ayo, pakai logika coba jawabnya. Kenapa di sini kita memohonnya kepada Rasulullah SAW? Perhatikan, maka kami tak berharap keselamatan selain darimu ya Maulana. Ya Maulana siapa? Rasulullah SAW. Kenapa di sini? Maka kami tidak berharap keselamatan selain darimu ya Allah. Kenapa nggak ya Allah? Kenapa nggak ke ya Allah? Ayo, tanda tanya ya. Jawaban nanti. Firaswaka Maulana Asharna Alfani. Dalam berharap kepadamu ya Maulana ya Rasulullah, ya Maulana, maka kami selalu begadang, ya, bukan orang Irama begadang, jangan begadang tiada, bukan. Dalam berharap kepadamu ya Maulana, mata kami selalu bergadang. Famnun ya Maulana bifatili latansan, maka berikanlah anugerahmu dan jangan lupakan kami ya Maulana. Jangan lupakan kami ya Rasulullah. Barang siapa yang mencintai Rasulullah, barang siapa cinta kepada anak yatim, maka dekat dengan aku, kata Rasulullah di yaumil qiyamah. Ini. Maka berikanlah anugerahmu dan jangan lupakan kami ya Maulana. Ya Maulana ya Rasulullah, jangan lupakan kami. Ilahi wa mihimana wa damir man a'adana. Ya ilahi, ya Allah, lindungilah kawasan kami, keluarga kami. Kawasan kami ini bukan kawasan itu tuh, apa, Jawa BK, kawasan industri Pulau Gadung, bukan. Ya Allah, ya ilahi, lindungilah kawasan kami, saudara kami, tetangga kami semua. Hancurkanlah orang-orang yang memusuhi kami, ya Allah. Ya Maulana, ini sebenarnya dahsyat nih doa ini. Hancurkanlah orang yang memusuhi kami. Sebenarnya ini nggak boleh dibuka sebenarnya. Ya tapi memang begini adanya dari aulia Allah. Ya, ya ilahi, lindungilah saudara kami, kawasan kami, keluarga kami, tetangga kami. Hancurkanlah orang yang memusuhi kami. Siapa yang memusuhi kita nih? Siapa nih? Seandainya siapa? Kalau dalam Al-Quran Israel sama Yahudi ya, yang musuh. Dalam Al-Quran, bukan kata abang loh. Kata Al-Quran. Jutfadlan wa isana liaksona watnana. Perbaiki kami dengan anugerah dan kebaikanmu. Yang jauh di antara kami maupun yang dekat. Tuh, perbaiki kami dengan anugerahmu dan kebaikanmu ya Rasulullah. Yang jauh di antara kami, saudara kami yang jauh maupun yang dekat, berikanlah anugerah nih. Anugerah dari syafaatnya Rasulullah SAW, dari sholawat ala Nabi ini yang kita baca ini. Biar yang abang bilang, tetangga kita utara, barat, timur, selatan kena nih anugerahnya. Tuh, ini perbanyak anugerah dan kebaikanmu. Yang jauh di antara kami, yang jauh daripada saya, ya, yang jauh di antara kami maupun yang dekat, yang dekat nih, yang hadir yang dekat nih. Gitu. Ya. Robisma sakwana wajib Robbi du'ana. Ya Robbi, dengarkanlah pengaduan kami. Ya Robbi, nih kita mau nama Allah tadi sama Rasulullah, ya Maulana. Sekarang sama Allah, ya Robbi. Ya Robbi, dengarkanlah pengaduan kami dan terimalah doa kami. Tuh.
Masih kita mohon sama Allah, ya Rob, dengarkanlah pengaduan kami dan terimalah doa kami, ya Allah, ya Rob. Tadi Rasulullah SAW kita memohon dengan keberkahan syafaatnya, dengan nurnya Rasulullah. Jamil wal mar'ana wala tuhayib mas'al. Indahkan dan besarkan hasil panen kami, dan jangan sia-siakan usaha kami. Tuh, bayangkan Rasulullah SAW, Allah berdoa kepada Rasulullah berdoa kepada Allah untuk mendoakan kita nih. Ya. Indahkan dan besarkan hasil panen kami, yang nanam, yang berdagang, yang usaha, yang kerja. Biar apa? Jangan disia-siakan usahanya. Jangan sampai hancur. Yang dagang jangan sampai hancur. Yang kerja jangan sampai dipecat. Yang bisnis jangan sampai nggak hasil. Ini doa. Subhanallah. Maulana ya Maulana, ya Sami doa. Wahai Tuhan kami. Nah, ini kita mohon sama Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Rasul. Wahai Tuhan kami, wahai Tuhan kami. Wahai yang mendengar doa kami. Ya Allah, yang Engkau yang mau mendengar doa kami, ya Allah. Dihormati Sayyidina, taqabbal doa. Bayang, dengan kemuliaan Nabi Muhammad, terimalah doa kami. Subhanallah. Allahumma sholli wa sallim. Jadi, tadi kita doa tuh, wahai Tuhan kami, wahai Tuhan, kita mohon, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Wah, yang mendengar doa kami, ya Allah. Ya, kita mohon dengan kemuliaan, dengan keberkahan kemuliaan Nabi Muhammad SAW, terimalah doa kami. Makanya ada hadis mengatakan, ada riwayat mengatakan, barang siapa yang berdoa kepada aku, kata Allah, yang abang sering bilang, tanpa sholawat, sama aja doanya kirim surat tanpa perangkok. Nyampe nggak? Kagak nyampe. Nih, abang buka rahasia ya. Pembangunan ini 6 bulan abang ngamalin ini nih. 6 bulan ngamalin ini. 6 bulan ngamalin ini, akhirnya ngebangun ini majelis taklim dan zikir hari itu. 6 bulan gitu. 6 bulan aja. 6 bulan bagi abang masih lama. Kalau wali Allah, sekejap mata jadi. Nabi Sulaiman, kerajaannya Ratu Bilqis langsung datang. Kita mengenai mata, ya cewek lagi, ya udin lagi, ya gitu. Nggak bisa. 6 bulan abang berjuang, sholawatan, apa semua sebelum COVID gitu. Ya Ustaz, ya terus jalan terus. Allah jadikan ini. Makanya inilah ya, sholawat ini yang belum abang ijazahkan, nanti WhatsApp. Di WhatsApp abang 081289468. Abang ijazahkan. Yang abang aman. Ini kunci rahasia sebenarnya, ini kunci rahasia nih. Kunci rahasia spiritual, kunci rahasia abang. Jadi abang ijazahkan, ikhlas ridho dunia akhirat. Alhamdulillah ibunya ada yang sembuh, alhamdulillah, subhanallah. Yang dagangnya susah, ada guna-guna, ada telur, jadi maju, jadi sukses, alhamdulillah. Itulah keberkahan dari sholawat ala Nabi. Mana buktinya? Mana buktinya, Bang? Kehebatan sholawat. Gampang, Dok. Firman Allah apa? Inna Allah wa malaikatuhu yusholluna 'alal ladzina amanu. Allahumma sholli. Itu aja dalilnya. Kenapa Allah bersolawat dan kepada Nabi? Oh, berarti Allah salah dong. Nabi solawat. Kan Nabi gue yang ciptain. Nggak begitu. Kalau pakai logika, nggak masuk logika. Ngapain Allah bersolawat? Ngapain Allah doain Rasulullah SAW? Kan Rasulullah manusia juga. Tapi manusia yang beda dengan manusia lain. Sayyidil Abi yang maju. Rasulullah tanggung dosanya oleh Allah. Tidak ada dosa beda dengan kita. Kenapa kok Allah bersolawat kepada Rasulullah?
pakai logika, nggak masuk logika. Nah orang gue yang ciptain, lu gue yang ciptain, ngapain gue doain lu? Lu juga mau doain gue, bawa rokok, bawa duit kemari. Gitu, lu gue yang ngajarin ilmu. Tuh kalau pakai logika. Kalau pakai logikanya keimanan kepada Allah, dengan hukum-hukum yang lain, hukum fikih, tasawuf, apa semua, keyakinan kepada Allah beda-beda. Makanya, ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik. Setiap detik hati manusia itu berubah-ubah. Ini hari A, besok B, besok C, berubah-ubah. Rambut sama hitam, darah sama merah, hati orang siapa yang tahu. Ada yang bilang keimanan itu bang sama juga itu apa yakinnya ainul yakin akikul yakin beda iman mah sudah ada memang, cuman kalau imannya nggak diasah, hatinya nggak diasah, sama kayak batu kalau nggak diasah, nggak nggak mengkilap, nggak bercahaya imannya, nurnya hati. Makanya iman itu ada tingkatan begitu. Makanya nanti kita masuk neraka, walaupun iman kita segede biji sawi, masuk neraka, masuk surga. Tapi Allah Maha ya Rahman ya Rahim, Maha Pengasih Penyayang, kita dicuci dulu. Kayak mesin cuci, nih baju cuci dulu, jeng keluar. Tetap kita masuk surga. Walaupun iman kita segede biji sawi. Ada yang nanya, emang abang udah pernah ke surga, neraka? Lu ngaji makanya. Begitu. Kalau nggak lu mati duluan deh, biar lu rasain. Kan gitu. Ya kan? Tetap. Nah iman itu segede biji sawi. Berarti kan ada ukurannya. Ukuran biji sawi, ukuran jeruk, ukuran buah manggis, ukuran semangka, A, B, C, D. Berarti ada tingkatannya tuh. Tingkatan tadi apa yang disebut? Yaitu tadi. Yakin, ainul yakin, hakul yakin, hakikul yakin. Benar iman. Hakikul yakin itu iman Bang Haji. Benar, nggak salah kamu. Tapi ada tingkatannya, Neng. Neng, Abah, Eyang, Aki. Kayak kita sekolah SD, masuk sekolah SD, SMP. Afwan ya Ustaz. Sekolah SD. Kan ada sekolah SD. Sekolah SD kelas berapa? Kelas berapa SD? Hah? 6. Kelas 6. Kelas SD paling tinggi berapa sih? 6. Kelas 6. Nih, kelas SD. Kelas berapa? Kelas 3. Karena tingkatannya. SMA juga begitu. Sama. Iman juga begitu, Neng. Neng Lis, pujaan, Deden. Tunggu ya. Sekarang pertanyaan nggak nih? Ini nyerocos dulu nih, kalau enggak Ya. nih. Dari Aldina Sution, pengen belajar ilmu al-hikmah. Ya. Cuma saya nggak ada duit dan saya orang Medan. Ya. Kalau yang pengen belajar ilmu hikmah, Balas. kagak punya duit, bahasa Arabnya balas, atau den utang, ya, boleh. WhatsApp abang aja, ya. Tapi umurnya berapa? Nah, kalau umurnya di atas 20 tahun, punya handphone, punya kerjaan apa kagak, udah gitu punya pacar apa kagak, punya orang tua apa kagak. Nah, giliran buat pacaran bisa, sama pacarnya makan bakso. Giliran buat sedekah susah. Hah? Giliran beli handphone mahal bisa. Giliran buat ibadah berilmu susah, pelit. Orang, ingat ya, orang yang mencari ilmu, dia pelit kepada gurunya, dan dia kurang bersedekah dan beramal, nol ilmunya di mata Allah dan Rasulullah SAW. Ingat, abang keliling puluhan guru, mungkin udah miliaran keluarnya, ya. Tapi kalau ini lagi diobral ilmu, lagi pembangunan majelis taklim dan zikir, mohon doanya, restunya, biar nggak punya utang material, biar nggak punya utang sama pemborong, biar selesai, lunas semua, hasil bagus. Nah di sini nanti buat
pengobatan massal gratis dan lain-lain. Yang mau belajar silat, mau belajar ilmu gratis ada, ntar dibanting-banting dulu, cuman di atas banting, di sini banting, ntar begitu. Ya, itu cobaannya. Nggak benar, Abang. Ya, nggak main-main gitu. Demi Allah benar gitu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. Iya. Jadi, yang mau gratis, ntar Abang kasih amalannya. Ya kemarin-kemarin juga gratis banyak, Abang kasih amalannya. Cuman tidak semuanya. Kenapa tidak semuanya? Berarti Abang pelit dong. Lu aja datang kemari. Udah minta, pakai milih lagi. Udah minta songong lagi. Bukan dia berterima kasih. Amalin dulu yang bener. Tanya lagi caranya bagaimana. Kan sering Abang bilang, yang kesurupan ngobatinnya bagaimana? Baca Al-Ikhlas 7 kali tahan napas. Ya kan, baca ayat kursi di air dan digarap, itu udah Abang ijazahin. Makanya lihat YouTube Abang yang ke bawah, terus sebarkan share ke kawan-kawan biar manfaat kita. Kita sakit nih, ya inget nih, kita sakit. Terus kita baca ini nih di YouTube Bang Haji nih. Oh ya, manfaat. Wah, dapat ilmu. Share nih, kita share nih. Kita share ke kawan-kawan nih. Belas, di situ diamalin tuh. Nah, kita lagi sakit nih, situ lagi amalin tuh. Kita kena tuh strumannya. Kena struman dari Allah tuh, dari ayat Allah tuh. Kita sembuh. Dia sembuh, kita sembuh. Tuh rahasianya kalau mau tahu. Begitu. Banyak murid-murid Abang yang dulu nggak mau ngobatin orang, sekarang jadi ngobatin orang, jadi ngeruqyah, jadi apa semua banyak. Dulu nggak mau ngobatin. Capek Bang ngobatin orang, mendingan ngurusin yang masalah pacaran. Masalahnya ini duitnya banyak katanya. Gitu. Sekarang sembuh. Terpotong lagi. Dari Jamal. Assalamualaikum Bang Haji, Ani Jamal dari Depok. Sehat selalu Bang Haji dan keluarga. Kenapa ya kalau Ani dengar sholawat yang Bang Haji bacakan, Ani berasa mual, mohon pencerahannya. Terima kasih. Tuh. Jadi mual. Mendengar itu terus mual, apalagi membaca. Gini, Abang curiga secara logika, ya, jadi secara ilmu logika, karena dia mual, ya, karena dia ngomong sendiri, kelihatan mualnya, itu logika namanya, ya, kemungkinan ada gangguan gaib di dalam tubuhnya, satu, atau dia belum makan, atau masuk angin. Ya, kan beneran, kan kemungkinan, atau iya mas, kena penyakit lambung. Nah, jadi untuk membuktikannya secara logika, dia harus datang kemari atau dia jalankan itu. Al-Ikhlas 7 kali tahan napas, sama itu terus buat mandi, buat minum. Coba kalau masih muntah juga keluar semua, udah. Gitu loh. Nah, nanti bisa WhatsApp Abang tuh. Masih nomornya. Ya, nomornya nanti dikasih. Kayak orang Manggarai kemarin, ada yang diguna-guna datang kemari. Ibu-ibu udah nggak bisa bangun di rumahnya. Makanya kenal lama, murid Abang dulu. Bawain air aja, ayat Allah dulu. Secara logika, ya, logika akal. Kok air bisa dibacain terus bisa nyembuhin orang? Masuk akal logika nggak? Nggak masuk. Emang tiupan Bang Haji, tiupan habis, tiupan yang pulang yang puyuh, apa ludah gitu. Kok bisa ya? Itu logika awam. Logika seorang awam. Tapi logika seorang yang menuntut ilmu hikmah dan lain-lain, dia yakin kepada Allah, apa yang aku ucapkan, apa yang aku baca di dalam air ini bermanfaat. Yakin kepada Allah. Percaya kepada manusia, yakin kepada Allah tadi. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Ya Allah, sembuhkan ya Allah. Yakin. Nah, ini keimanan tadi, yakinnya yang mana? Ya. Assalamualaikum Bang Haji. Bang, Nanti suruh dia mandi tuh. Yang tadi suruh mandi baca Al-Ikhlas tuh. Kalau masih mual, muntah keluar tuh. Nah, berarti ada gangguan gaib. Itu tandanya gampang. Itu ya. Bang, tolong jelasin makna la haula wala quwata illa billahil azim secara mendalam, Bang. Waduh. Begini, adikku sayang.
abangku sayang, berarti abang mudaan, gituan. La haula wala quwata illa billah. Jadi artinya kurang lebihnya tiada kekuatan, tiada daya dan upaya, tiada kehebatan selain Allah Subhanahu wa taala. Yang mendalam. Kalau yang mendalam lagi nanti belajarnya dalam lagi syariat, tarekat, hakikat, marifat. Itu dalam ya. Nggak bisa abang bahas di sini. Ya, yang ada 1 bulan pun nggak kelar. Gitu loh. Ya. Membicarakan la haulanya kekuasaan Allah, kehebatan Allah. Mau dengan logika, apa dengan ilmu agama? Ilmu agama juga pakai logika. Oh, saya punya otak, punya pikiran, saya bisa baca, ya logika. Tapi keimanan kita masuk nggak ke logika sini? Masuk ke omongan sini? Kayak ayat tadi, kita baca logika. Ya kan? Kok air ini bisa nyembuhin? Secara logika nggak masuk di akal. Nggak masuk di akal soal gitu. Berarti kita masih punya akal berpikir bahwa ini kok bisa ini. Siapa yang bisa menyembuhkan? Ya Allah. Kenapa? Bukan dengan logika saya, tapi dengan keyakinan kepada Allah. Oh, ini bisa menyembuhkan. Kan begitu. Baik. Ya, Ada lagi dari Sadam Hafiz. Tadi pas saya baca Al-Ikhlas 7 kali, tahan nafas, terus baca ayat kursi 3 kali, tahan nafas. Pas saya tiup ke gelas, demi Allah saya ngeliat di dalam air pas saya tiup kayak ada strum nyala warna biru. Ya, alhamdulillah dia sampai demi Allah ya. Kalau sampai demi Allah berarti bersumpah dia ya. Berarti benar-benar dia melihat cahaya biru. Kalau cahaya biru itu bagus, yang jelek cahaya merah dan hitam. Yang belajar hikmah ingat ya. Nah, itu cahaya. Itu biru itu bagus. Berarti ya, kalau secara logika omongan dia itu nggak masuk di akal. Disangka gila. Secara logika apaan? Begini. Karena logikanya secara awam. Secara logika orang awam. Bukan logikanya orang yang belajar ilmu hikmah. Kalau orang awam belajar ilmu hikmah, dia pasti bertanya, kenapa begitu? Kayak tadi dia bertanya tuh. Itulah satu keberkahan ma'unah. Kalau Nabi mukjizat, wali Allah karomah, manusia biasa ma'unah. Allah berikan keberkahan. Kebenaran dia peka. Batinnya peka, dia bisa melihat ada cahaya. Kan dia jauh, kan nggak dekat abang. Kalau dekat abang mah bisa aja sugesti, hipnotis, apa gitu bisa aja. Ya kan? Hanya Allah yang tahu, Allah alam bisa. Ya kan? Tapi itu artinya bagus. Terus diminum. Nah, maka itu yang abang bilang tadi. Kalau kita yakini ayat Allah itu, makanya para wali dulu, Bismillahirrahmanirrahim aja jalan di atas air. Kita Bismillahirrahmanirrahim nyungsep. Bismillahirrahmanirrahim nyungsep. Makanannya kadang lupa bismillah. Nah, disitulah. Kenapa? Karena keyakinannya kita kurang. Tingkat yang mana? Kan gitu. Ayo, ada lagi. Dari Jangan Bang bengong. Haji. Saya Yudi Terkena setan. dari Bekasi. Saya nitip doa biar rumah saya cepat laku terjual. Amin. Siril Fatihah. Iya, kenapa gue ngestain ini semua pasti. Kalau laku cepat jangan lupa ya sumbangannya 2,5% buat Majelis Taklim dan Zikir Ridwan ya gitu. Yang doanya nih nggak lihat apa ya? Oh ini calon para wali murid. Kalau abang wali murid. Ada lagi. Hadir Bang Haji, sayang banget umur saya udah 50 tahun. Hadir Bang Haji, sayang banget umur saya sudah 50 tahun baru tahu ilmu hikmah. Kalau masih muda mungkin saya belajar 8 ilmu hikmah. Nah, begini, carilah ilmu sampai ke negeri Cina. Carilah ilmu dari semenjak lahir sampai liang lahat. Itu hadis. Apa Ustaz? Yang kenceng. Tuh, ya. Jadi nggak pakai batas umur. Saya mau tobat, apa bisa ya? Udah umur 50 tahun, udah mau tobat, apa bisa diterima sama Allah?
Allah ya Rahman ya Rahim. Allah nggak pandang siapa. Mau belajar ilmu hikmah, mau belajar ilmu fikih, hukum Islam. Sebelum hikmah kalau bisa ya fikih dulu, fikih. Makanya nanti di sini ada pengajian nanti ilmu hukum Islam. Biar kita tahu artinya halal, haram, mubah, makruh, sunnah, kita tahu nih. Ngaji dasar itu sebenarnya ngaji dasar. Cara wudhu gimana, cara mandi hadas besar gimana, terus wudhu bagaimana, terus sholat begitu, itu hukum ilmu dasar sebenarnya. Karena kalau mandi hadas kita nggak tahu, ya, akhirnya sholat kita nggak sah, mandi hadas nggak sah, sholat nggak sah, wudhu kita nggak sah, baru sholat kita nggak sah, bagaimana? Ya, mandi hadas aja nggak sah, terus kita berwudhu, wudhu kita nggak sah juga. Apalagi sholat kita kagak sah, orang yang nggak sah disatukan. Nah, orang yang berspiritual, orang yang menjadi paranormal, orang yang menjadi supranatural atau dukun, dia harus ada tiangnya, tiang agamanya, bukan Islam KTP aja. Karena kita bakal mati gitu. Harus ada hukum fikih, hukum Islamnya, yang mana tahu halal, makruh, mubah, halal, haram, semua harus tahu. Itu dulu baru mencapai tingkatan kepada spiritual atau paranormal atau apa gitu. Jangan ntar gonjang ganjing nih kalau segini nih gonjang ganjing, jangan begitu. Arti syirik apa? Ada kan yang menghina abang tuh, dukun, dasar lu dukun, dukun, emang dukun apa? Mau apa? Duduk tekun, belum duduk tekun, ntar ini lagi duduk tekun nih, ntar bentar lagi duduk di bangku, nggak tekun, kenapa? Dukun itu pekerjaan, ya kan, gitu, biarin aja. Apalagi itu kan potong nih, hah? Mau nanya lagi? Ya, udah 2 jam ya, hah? Alhamdulillah ya, mudah-mudahan apa yang kita doa, kita baca tadi, apa semua yang bermanfaat di dunia wal akhirah ya. Kita doa, kita untuk doa, mudah-mudahan seperti biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa sallam Muhammad wa barik wa sallim. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum ya Azim ya Rabbal alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ya Allah, ya Rabb, berkamu, rahmatmu ya Allah, taufik hidayahmu, syafaat dan mukjizatnya para nabi, karamahnya para wali, rezeki dan guru ya Allah. Ya Allah, berikanlah dari puasa kami, sujud kami, rukuk kami ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, ampunkanlah dosa-dosa kami yang sengaja maupun tidak sengaja. Ampunkanlah dosa-dosa kedua orang tua kami ya Allah. Dosa-dosa guru-guru kami ya Allah. Ampunkanlah dosa-dosa orang yang sirik, hasut, dengki, benci kepada kami. Ampunkanlah dosa-dosanya ya Allah. Semoga sadar tobat ya Allah. Ya Allah ya Rabb, sembuhkanlah orang-orang yang sedang sakit ya Allah. Muslimin muslimat kami ya Allah maupun non muslimin, sembuhkan ya Allah. Hancurkan ya Allah COVID-19 di muka bumi ini di Indonesia, disembuhkan ya Allah. Ya Allah, jauhkanlah kami daripada bala dan musibah ya Allah. Ya Allah ya Rabb, jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang soleh dan soleha ya Allah. Ya Allah ya Rabb, jadikanlah kami orang-orang yang selalu bersyukur kepadamu ya Allah. Selalu cinta kepadamu dan Rasulullah SAW ya Allah. Ya Allah, matikanlah kami dalam husnul khatimah. Husnul khatimah ya Allah. Husnul khatimah ya Allah. Ya Allah, biha ya Allah, biha ya Allah. Ya Allah, biha ya Allah. Ya Allah, biha ya Allah. Ya Allah. Allahumma sholli ala Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absar wa diyaha wa qutl arwahi wa kidaiha wa wasbil umari wa sallim. Allahumma sholli ala nuril anwar wa siril asrar wa tilakil ahya Miftah babil yasar Sayyidina Muhammadin Mukhtar walil adhar wa bil ahyar adadani amir wa ibtori ya Rabb. Allahumma sholli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanalu bil qurb wa tanfariju bil kurab wa tutu bil awaid wa turabib
وصلوات واستسقى للقمام بوجه الكريم وصفي في كل لمحة وسلم لدى كل معلوم له اللهم بارك لنا كل شيء يا الله اللهم بارك لنا كل شيء يا الله اللهم بارك لنا كل شيء يا الله يا الله حسبنا الله ونعم الوكيل نعم الله ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم الله ونعم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم الله ونعم النصير لا اله الا انت سبحانك اني كنت لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة Amin. وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وزوجنا محمد النبي الأمي وعلى وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين بشر الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. saya mohon bacakan satu kali suratul Fatihah, umul kitab suratul Fatihah untuk bukan untuk diri saya, tapi untuk Yayasan Majlis Talim dan Zikir ini. Semoga cepat selesai dengan baik dan bisa digunakan untuk pelajaran, untuk orang mencari ilmu, Majlis Talim dan Zikir Ridwan ya Allah, untuk mencapai akhirat. Dan semoga masalah dana semua, semoga mudah-mudahan orang-orang yang baik, orang-orang yang kaya hartanya mau berpartisipasi ya Allah. Dan mudah-mudahan orang-orang yang telah menyumbangkan rezekinya dan tenaganya, semoga diberikan kebahagiaan di dunia wal akhirat. Amin. Amin. Ya Allah, semoga ya Allah cepat selesai ya Allah dengan baik semuanya ya Allah, tidak ada lagi apapun ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. قبول يا الله. Jadi alhamdulillah sudah telah selesai. Ya, saya mendoakan kepada para pemirsa yang telah menyumbang, para fans, para netizen, para pasien-pasien saya dan murid-murid saya yang telah menyumbangkan, walaupun memang ada tadinya janji-janji bahwa ingin membangun, ingin menyumbang yang lebih banyak dan lain-lain, tapi karena keadaan apapun, keadaan yang tidak diduga, ya tetap kita mendoakan agar urusannya, kesusahannya Allah angkat, ya kan? Allah sembuhkan, kesusahannya Allah angkat, kesusahannya rezekinya Allah mudahkan semuanya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. آمين يا رب. Alhamdulillah pada pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, cukup sampai di sini. Mudah-mudahan malam Jumat yang akan datang kita masih panjang umur, sehat. Ya, saya minta maaf lahir dan batin. Tadi ada beberapa yang mau hadir kemari, yang mau hadir ini majlis ya, bukan padepokan. Ya, kalau perguruan silat, tapi di sini majlis taklim dan zikir, majlis taklim duduk dan majlis duduk dan taklim belajar, ya, dan berzikir dan muzakarah. Ya, jadi saya larang karena keadaannya belum selesai semua. Nanti insya Allah saya undang. Nanti peresmian Majlis Talim ini, ya, karena udah berbentuk badan yayasan, badan hukum, ya, saya akan undang guru-guru saya, para habaib dan para ulama akan saya undang kemari. Ya, kembali kepada tahun 95 dahulu. Saya buka Majlis Talim dan Zikir Ridwan dulu, dan silat lahir dan batin dulu. Makanya saya hijrah
Mudah-mudahan saya udah calling, sudah telepon guru-guru saya untuk hadir di gubuk ini, di majlis ini, ya seperti saya di Bukit Duri yang bisa saudara lihat di kilas balik saya. Jadi akan saya buktikan, insya Allah mudah-mudahan bisa hadir, ya. Nanti kita live langsung, sekalian pengobatan massal kita live. Walaupun tempatnya di atas ini, yang mudah-mudahan saudaraku ada rezeki lebih atau apa, ada niat di dalam hati, niat pengen sedekah, pengen menyumbang partisipasi aja, udah dapat pahala dicatat oleh malaikat bahwa si Rama mau nyumbang beli semen 20 sak, dicatat. Nggak taunya kagak jadi beli, ya kagak apa-apa, tetap dicatat. Kalau keburukan, kejelekan, gue mau matiin si Rama, itu nggak dicatat sama Allah. Kalau sudah dilakukan, baru dicatat sama Allah besar. Ya, begitu aja. Kurang lebihnya mohon maaf, terutama kepada Dinda adikku di Aceh, PJ. Semoga panjang umur, sehat, murah rezeki. Semoga hajatnya Allah kabulkan. Ya Allah kabulkan hajatnya ini. Saya abang tahu, semoga Allah kabulkan. Bismillahirrahmanirrahim. Kurang lebihnya mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemburu alam gaib, solusi masalah Anda. Pemburu alam gaib, solusi masalah Anda.